Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Dibutakan. Ayat hafalan, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Poin penting pelajaran kita membangun sebuah komunitas ketika kita menggunakan talenta kita yang diberikan Tuhan untuk berbagi dengan orang lain kasih-Nya. Dapatkah kamu memikirkan sesuatu yang telah terjadi pada dirimu yang telah mengubah seluruh hidupmu? Bisa jadi itu adalah kematian orang yang kamu cintai, perceraian dalam keluargamu, pekerjaan baru orang tua, atau bayi yang baru bergabung dalam keluargamu. Bagaimana hidup kamu akan berbeda jika peristiwa itu tidak terjadi? Hari ini, kita akan mendengar bagaimana satu peristiwa tidak hanya mengubah hidup seseorang, tetapi juga sejarah gereja Kristen. Saulus telah bergabung dengan upaya para imam dengan tekad yang kuat di dalam hatinya. Sebagai seorang Farisi yang bersemangat, ia berusaha untuk mengakhiri penyebaran Injil dengan menganiaya para pengikut Yesus. Dia bahkan telah meminta surat izin kepada imam besar untuk pergi ke utara sampai ke Damsyik untuk mencari para pengikut Yesus. Tujuannya adalah untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Setelah surat izin dari imam besar diberikan, Saulus dan para pengikutnya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Pada hari terakhir perjalanan mereka, sebuah cahaya yang menyilaukan melintas di langit. Saulus mendengar suara dari langit dan tersungkur ke tanah. Orang-orang yang menemaninya berteriak, "Lihat, apa yang terjadi dengan Saulus?" Cahaya itu sekarang menyelubungi Saulus dan sebuah suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Siapakah engkau, Tuhan?" Saulus bertanya dengan suara yang penuh ketakutan. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke kota, dan engkau akan diberitahu apa yang harus kau perbuat." Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4-6. Meskipun orang-orang yang bersama Saulus dapat mendengar suara itu, mereka tidak dapat melihat siapapun. Tetapi Saulus menyadari bahwa sosok mulia yang menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik adalah Yesus sendiri. Ia teringat akan kesaksian Stefanus, sang martir, yang telah berbicara dengan penuh keberanian dan keyakinan tentang Yesus. Saulus sekarang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan yang telah datang ke dunia untuk menebus kita. Yesus melanjutkan perkataannya kepada Saulus, "Sekarang bangunlah dan berdirilah tegak. Aku telah menampakkan diri kepadamu untuk mengangkat engkau menjadi pelayan dan saksi dari apa yang telah engkau lihat dan yang akan engkau lihat tentang aku. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsamu sendiri dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka dan membalikkan mereka dari kegelapan pada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka beroleh pengampunan dosa dan mendapat tempat di antara orang-orang yang dikuduskan oleh iman kepadaku.
Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 sampai 18. Saulus berjuang untuk berdiri, menyadari bahwa ia tidak dapat melihat. Bergegas ke sisinya, para pelayan membantunya berdiri. Mereka menuntun Saulus yang buta itu melewati tanah yang hijau dan subur yang baru saja dikaguminya beberapa saat sebelumnya. Tetapi sekarang tidak dapat dilihatnya. Dia langsung menuju ke orang-orang yang hendak dibunuhnya. Tetapi sekarang dia datang untuk menggabungkan karunia dan talenta yang dimilikinya dengan bukan melawan. Karunia dan talenta mereka, karena bersama-sama mereka akan melayani Allah dan menceritakan kasih-Nya kepada orang lain. Sesampainya di Damsyik, Saulus berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Sebagai hasil dari doa-doanya yang sungguh-sungguh, hati Saulus diubahkan oleh kasih karunia Allah dan ia menjadi orang percaya yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk melayani Kristus Tuhannya. Pada waktu itu, Yesus berfirman dalam sebuah penglihatan kepada seorang murid yang bernama Ananias dan memintanya untuk menemui Saulus dan mendoakannya agar ia dapat melihat kembali. Ananias merasa takut. Ia telah mendengar tentang semangat Saulus untuk menganiaya para pengikut Yesus. Namun Yesus meyakinkannya bahwa pertobatan Saulus adalah tulus. "Pergilah," Yesus berkata kepadanya. "Orang ini adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja mereka, serta kepada bangsa Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa ia harus menderita demi namaku." Taat pada instruksi yang diterima dari utusan surgawi, Ananias pergi menemui Saulus. Sambil menumpangkan tangannya ke atas Saulus, Ananias berkata, "Saudara Saulus, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu di jalan ketika engkau datang ke sini, telah mengutus aku sehingga engkau dapat melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 17. Segera setelah ia selesai berbicara, kedua mata Saulus terbuka dan ia dapat melihat. Kisah pertobatan Saulus menceritakan tentang kuasa Allah yang luar biasa untuk mengubah hidup. Kisah ini juga dengan indah menggambarkan keinginan Allah untuk bekerja sama dengan siapa saja yang mau menjangkau orang lain bagi Yesus.